Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali berjumpa di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda semuanya untuk belajar akan firman Tuhan, dan kita akan belajar di Mazmur pasal 143. Mazmur ini ditulis oleh Daud dan ditulis pada saat Daud mengalami kesesakan hebat di dalam hidupnya. Mungkin kita bertanya-tanya sekaligus heran, bukankah Daud adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan? Bukankah Tuhan sendiri menyatakan dengan terus terang di dalam firman-Nya bahwa Dia telah mendapati Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatinya, orang yang sangat dicintai Tuhan, orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi nyata-nyatanya Daud pun mengalami serangkaian masalah, pergumulan, dan proses yang cukup panjang. Tidak hanya 1-2 minggu, tidak hanya 1-2 bulan, bahkan tidak hanya 1-2 tahun. Bertahun-tahun dia hidup dalam pelarian, dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Dan di masa pelarian ini, dia menghadapi serangkaian proses yang menyesakkan dia. Bagaimana dia bahkan pernah pura-pura harus tidak waras pikirannya demi menyelamatkan dirinya. Demikian juga dia menolong satu kota, tapi kota itu justru mengkhianati dia dan menyerahkan dia ke tangan Raja Saul, dan seterusnya. Prosesnya panjang, sehingga mungkin kita heran, orang yang dicintai Tuhan ternyata juga menghadapi proses kehidupan seperti itu. Maka satu alasan yang kita bisa temukan dari apa yang terjadi atau menimpa Daud ini adalah Tuhan ingin Daud memiliki karakter yang tangguh. Itu sebabnya proses demi proses Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya, supaya didapati Daud punya karakter yang kuat. Kalau Daud punya karakter yang tangguh, kalau dia punya karakter yang kuat, apakah itu alasan sehingga Daud bisa bertahan di masa sulitnya dan Daud menjadi pemenang kehidupan? Justru kita akan menemukan hal yang menarik di sini. Ingat, Tuhan sedang membuat Daud menjadi orang yang tangguh. Tetapi ketangguhan Daud ternyata harus diimbangi dengan bagaimana dia berserah sungguh kepada Tuhan. Kalau Anda pelajari di dalam ayat yang pertama, Mazmur Daud, "Ya Tuhan, dengarkanlah doaku." Kata dengarkan doaku ini menunjukkan sebuah kepasrahan, sebuah seruan kepada Tuhan. Lalu kemudian, berilah telinga kepada permohonanku, dan berharap Tuhan mendengarkan permohonannya. Jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Maka dari sini kita tahu ternyata orang yang tangguh, orang yang kokoh, orang yang tahan uji, itu justru bukan soal apakah dia memiliki kemampuan, kekuatan diri sendiri yang hebat. Justru ini soal apakah dia menyerah di tangan Tuhan. Apakah ini soal dia mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupannya. Sehingga saudara-saudara, ketika musuh mengejar dia, seperti yang tertulis di dalam ayat yang ketiga, "Sebab musuh telah mengejar aku dan mencamakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti yang sudah lama mati." Justru ketika musuh mengejar-ngejar dia, ketangguhan Daud tidak terlihat dari bagaimana dengan upayanya sendiri dia menyelamatkan dirinya, dia meloloskan dirinya dari kejaran Saul, dan dia berjuang dengan sekuat tenaganya. Bukan itu rupanya yang ditonjolkan oleh Daud dalam Mazmur 143 ini. Justru di sini kekuatan Daud terletak pada bagaimana dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah yang membuat Daud menjadi pemenang. Bukan karena memang dia hebat, tetapi karena dia menyerah di tangan Tuhan, karena dia mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Dengarkan doaku, beri telingamu, jawablah doa-doaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin kita kuat, Tuhan ingin kita tangguh menghadapi badai hidup. Tetapi yang dimaksud Tuhan, ketangguhan dan kekuatan itu bukan lahir dari kekuatan kita sendiri. Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen yang tangguh, menjadi pemenang kehidupan, karena kita mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Sehingga ketika kita menghadapi satu tantangan demi tantangan, bukan kita berkata, "Aku bisa karena aku mampu, aku bisa karena aku pernah punya pengalaman seperti ini dan aku berhasil."
tetapi justru kita mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Kita membawa ke dalam doa, kita berserah kepada Tuhan. Bahkan kita berkata, Tuhanlah satu-satunya penolong, Tuhanlah satu-satunya orang atau pribadi yang bisa menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini apakah Anda sedang di dalam sebuah pergumulan? Tuhan ingin Anda menjadi pemenang kehidupan. Menjadi pemenang kehidupan bukan soal apakah kita kuat dan hebat, tetapi soal apakah kita menyerah di tangan Tuhan, mengandalkan Tuhan lebih dari apapun juga. Tuhan berkati.